Halo teman-teman pembelajar hukum, pernah nggak sih kalian ngebatin hukum yang selama ini kita pelajari mati-matian ini asalnya beneran dari mana sih? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal ngebedah materi filsafat hukum. Spesifiknya ngebahas satu pergeseran paradigma yang bener-bener revolusioner, mazhab sejarah atau historical school. Ini bakal ngerubah cara pandang kalian soal hukum secara fundamental, dijamin. Sebelum kita gas lebih jauh, saya mau ngasih tahu kalau sesi bedah materi ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi materi yang kita diskusikan ini emang disiapkan sebagai referensi akademis yang solid buat dukung perjalanan studi kalian. Rute eksplorasi kita hari ini simple tapi padat. Kita akan mulai dari pengantar ilmu filsafat hukum, lanjut ngebahas lahirnya mazhab sejarah, terus kita nyelam ke konsep Volksgeist alias jiwa bangsa. Setelah itu kita intip pandangan para sarjana hukum dan ditutup dengan refleksi serta daftar pustaka. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama, pengantar ilmu filsafat hukum. Tiap hari kalian pasti dijejali sama pasal, regulasi, dan putusan hakim. Tapi coba deh kita mundur selangkah dan mikir, hukum ini tuh turun dari langit begitu aja atau sekedar teks kaku yang diketik sama elit politik di gedung dewan? Biar kelihatan bedanya, coba kita adu dua cara pandang yang bertolak belakang ini. Di satu sisi ada positivisme hukum. Paham warisan rasionalisme abad ke-17 ini lumayan kaku. Melihat hukum cuma sebagai perintah mutlak dari penguasa. Pokoknya, apa kata undang-undang, yaitu hukum. Nah, di sisi lain, mazhab sejarah muncul dan bilang, nggak gitu konsepnya. Buat mereka, hukum itu nggak statis. Hukum itu tumbuh dan berkembang secara organik, persis kayak masyarakatnya. Jadi hukum itu bukan cuma dokumen hitam di atas putih, tapi cerminan asli dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Di bagian kedua ini kita bakal lihat gimana ceritanya mazhab sejarah bisa lahir dan berani ngelawan arus besar positivisme tadi. Kita harus balik ke abad ke-19. Ini tuh eranya gejolak intelektual, di mana pemikiran lama mulai diacak-acak. Muncul deh raksasa-raksasa pemikir kayak Hegel, Marx, dan pastinya jagoan kita hari ini, Friedrich Karl von Savigny, dibantu muridnya, Puchta. Waktu itu, paham rasionalisme lagi jaya-jayanya dengan ide universalisme, merasa bahwa hukum itu bisa diseragamkan buat semua orang di seluruh dunia. Tapi Savigny dan kawan-kawan nolak mentah-mentah ide itu. Kata mereka, tiap bangsa tuh punya jalan sejarahnya sendiri, jadi hukumnya ya harus nyesuaiin sama sejarah lokal bangsa tersebut. Bener-bener nggak bisa disamaratakan. Dari perlawanan tadi, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jantung dari pemikiran Savigny. Konsep Volksgeist. Ini dia pilar utamanya. Satu kata yang wajib kalian ingat dari sesi ini, Volksgeist, atau gampangnya jiwa bangsa. Volksgeist ini ibarat kristalisasi dari nilai-nilai sebuah bangsa yang terbentuk secara alamiah lewat proses sejarah yang super panjang. Sifatnya itu organik, hidup, dan ini yang penting, sama sekali nggak didesain sama negara atau institusi manapun dari awal. Dia muncul gitu aja secara intuitif. Dan buat mazhab sejarah, jiwa bangsa inilah satu-satunya sumber hukum yang paling sejati. Ada satu kutipan legendaris dari Savigny yang bunyinya gini. Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke wachsen. Artinya, hukum itu nggak dibuat, tapi dia tumbuh dan berkembang bareng masyarakatnya. Kalimat ini tuh semacam manifesto pemberontakan. Savigny pengen negasin kalau legislator atau pembuat undang-undang itu sebenarnya nggak pernah nyiptain hukum. Mereka tuh cuma nulis ulang apa yang sebenarnya udah hidup dan bernafas di tengah-tengah masyarakat. Kalau masih agak ngawang, Savigny punya analogi yang jenius banget. Bayangin hukum itu kayak bahasa. Coba pikir, ada nggak sih satu bahasa yang berlaku universal di seluruh dunia? Nggak ada kan? Tiap negara punya bahasanya sendiri, dengan logat dan kosakata yang nyerminin budayanya masing-masing. Nah, hukum juga persis kayak gitu. Karena nggak ada bahasa yang universal, maka mustahil ada hukum yang universal. Maksain hukum asing ke suatu bangsa, itu sama anehnya kayak maksain mereka ngobrol pakai bahasa yang belum pernah mereka dengar sama sekali. Bakal kacau balau pastinya. Ide brilian ini tentunya nggak berhenti di Savigny doang. Di bagian keempat ini kita bakal lihat gimana pandangan para sarjana hukum lain ngerespon dan ngembangin gagasan ini lebih jauh. Kita mulai dari Puchta ke sang murid setia Savigny. Dia setuju banget soal jiwa bangsa tadi, tapi dia nambahin rincian praktisnya. Menurut Puchta, roh yang abstrak ini bisa mewujud ke dunia nyata lewat 3 bentuk. Pertama, adat istiadat. Ini wujud yang paling murni. Kedua, undang-undang, di mana negara cuma meresmikan apa yang udah ada. Dan ketiga, ini yang bikin profesi hukum makin vital, ilmu hukum, lewat karya dan penafsiran sistematis para ahlinya. Jadi, peran ahli hukum itu seringkali lebih krusial dari pembuat undang-undang, karena kitalah yang bertugas meramu kesadaran hukum masyarakat yang masih mentah jadi sebuah sistem yang rapi.
Bergeser dari Jerman, ide ini juga nyebrang ke Inggris, dibawa sama Henry Sumner Maine. Sebelum mazhab ini tenar, kajian hukum tuh terlalu sibuk ngurusin hak-hak individu secara terisolasi. Tapi berkat pengaruh historical school, fokusnya berubah drastis. Hukum mulai dianalisis sebagai sesuatu yang kolektif, memusatkan perhatian pada entitas bangsa dan dinamika jiwa bangsa itu sendiri. Sebuah pergeseran yang luar biasa di zamannya. Terus, apa hubungannya teori abad ke-19 ini sama dunia modern? Kita bisa lihat buktinya dari penelitian sosiologi Robert B. Seidman di Afrika. Dia ngenalin apa yang disebut the law of non-transferability atau hukum ketidakteralihan. Intinya gini, kalian mau transfer hukum dari satu negara ke negara lain, bisa aja berhasil, asalkan kultur hukumnya mirip. Tapi kalau kalian maksain transfer hukum ke masyarakat yang Fox Guys-nya beda total, proyek itu dijamin gagal. Ini tuh peringatan keras banget buat para perancang undang-undang di era sekarang yang hobi copy-paste aturan luar negeri. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian kelima, refleksi dan daftar pustaka. Melihat gimana sejarah dan kebudayaan meresap kuat ke dalam tatanan hukum kita, benar-benar membuka wawasan baru. Buat kalian yang mau menggali lebih dalam, ini daftar literatur wajib yang kita pakai buat membangun fondasi materi hari ini. Ada karyanya Darji Darmodiharjo dan Siddhartha soal pokok-pokok filsafat hukum, eksplorasi historis dari Theo Huibers, sampai pengantar ilmu hukum karya Peter Mahmud Marzuki. Saya mau negasin lagi, sesi eksplorasi ini dirancang khusus sebagai media pengajaran yang bisa kalian akses kapan aja secara online. Ini adalah alat bantu sekaligus referensi utama buat kalian para pembelajar hukum. Jadi, manfaatin materi ini buat ngasah ketajaman analisis kalian, entah pas lagi debat di kelas atau saat nanti kalian turun langsung menangani kasus di lapangan. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba perhatikan hukum positif modern di Indonesia saat ini. Menurut kalian, apakah hukum formal kita ini beneran masih mencerminkan Volksgeist, jiwa bangsa kita sendiri? Atau jangan-jangan sistem yang berlapis-lapis ini udah melenceng kejauhan dan teralienasi dari rasa keadilan masyarakatnya? Bawa pertanyaan ini, pikirin, dan jadiin bahan diskusi seru bareng rekan-rekan pembelajar hukum lainnya. Terima kasih udah nyimak dengan penuh antusias, dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu hukum kita yang selanjutnya.